Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misajib dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga tubuh kita selalu berada dalam performa terbaiknya. Oke teman-teman, kali ini saya bakal bawain sebuah pembahasan yang ringan-ringan aja, nggak akan terlalu berat, nggak akan bikin kita mikir kemana-mana, nggak akan kita mikir terlalu jauh gitu. Cuman pasti ada pemikiran kita buat kedepannya itu harus kayak gimana. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ini, rokok elektrik atau yang biasa kita sebut vape. Tenang teman-teman semuanya. Saya di sini bukan mau ngejudge atau ngelarang, bahkan sampai nyuruh berhenti detik ini juga nggak akan. Karena jujur saya juga masih seorang user, masih pengguna juga. Karena apa? Pertama itu karena saya itu punya tuntutan kerja buat di bidang ini tuh. Yang kedua, yang kedua tuh lingkungan juga emang sangat mendukung buat saya nge-vape. Jadi ya gitulah. Jadi tenang aja teman-teman, sini bukan saya mau ngejudge atau ngelarang atau malah nyampe nyuruh berhenti, nggak akan. Kita bakal ngobrolin buat kedepannya gimana amannya dan segimana sih batasannya buat kita menggunakan vape ini. Mungkin kita semua juga udah tahu sih, vape itu sekarang udah masuk ke kayak gaya hidup. Kayak nongkrong nih, mau nongkrong bawa vape, mau nugas sambil nge-vape, atau bahkan posting Instastory juga pasti ada vape-nya. Karena apa? Karena ya si vape itu mungkin sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan primer untuk segelintir orang sih. Gak semuanya, saya nggak nyebutin semua orang, cuman beberapa orang pasti kayak gitu. Termasuk saya juga, saya pribadi juga kayak gitu. Banyak juga yang bilang kalau vape itu lebih aman. Cuman apakah vape itu emang benar lebih aman atau cuman kelihatan lebih aman? Nah, mungkin kita mulai pembahasannya dari sini. Banyak banget nih yang suka skip atau salah satu hal yang sering kita skip yaitu yang ada di dalam satu botol liquid ini. Salah satu zat kimia atau zat adiktif yang selalu kita skip dan selalu kita sepelekan itu adalah itu nikotin yang ada di dalam liquid ini. Walaupun bentuknya cuman kayak botol kecil lah. Kalau Freebase itu kan kayak 60 mili. Kalau Salty itu 30, paling kecil 15 mili. Cuman itu kan bentuk botol. Kita kadang nggak merhatiin kadar nikotin yang ada di dalamnya, berapa miligramnya. Wah, sedangkan Freebase itu paling kecil 3 miligram. Paling kecil. Sedangkan Saltnik itu tingginya tuh sampai 50 miligram. 50 miligram nikotin. Bayangin dalam satu botol 50 miligram nikotin. Kandungan nikotin itu yang bikin kita ketergantungan banget nih sama vape. Makanya tiap nongkrong mau vape, sambil nugas nge-vape. Jadi ya itu karena nikotin itu yang bikin kita ketergantungan banget. Nikotin ya tetap nikotin dan efeknya sama, bikin tubuh kita lagi, bikin kita nyari lagi, terus-terusan aja kayak gitu. Sampai kita bakal ngomongin titik posisinya di mana, walaupun susah sih. Awalnya mungkin cuman kayak nge-vape tuh pas nongkrong doang gitu kan, pas lagi ngobrol-ngobrol sama teman, cuman lama-lama kayak jadi kebiasaan. Kadang pas nugas sambil nge-vape, pas di kamar sambil scroll scroll TikTok nih sambil nge-vape gitu kan. Jadi tanpa sadar kita itu udah ketergantungan sama semua itu, yang walaupun awalnya kita perhatiin tuh cuma hal sepele lah, gak akan terlalu berpengaruh. Ternyata dugaan kita salah. Dugaan saya pertama pun kayak gitu sih. Terkhususnya nih buat teman-teman yang masih di bawah 21 tahun atau bisa disebut underage, ini lebih bahaya lagi sih. Nikotin itu bisa ngebuat otak kita lebih sulit fokus, terus jadi kadang suka pelupa, terus yang paling ngaruh tuh ke mood kita sih. Mood kita juga kadang suka jadi acak-acakan lah bahasanya, gak gak happy terus gitu kan. Jadinya nikotin itu
tidak baik lah sebenarnya buat tubuh. Selain itu juga kita udah ngobrolin tadi nih tadi nikotin yang di dalam kandungan liquid itu kayak gimana. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang covernya atau si botol liquid. Vape juga ngeluarin lumayan banyak limbah yang saya tahu. Walaupun saya bikinnya kayak ngumpulin liquid bekas pakai itu di meja, awal satu dua masih kelihatan keren. Cuman lama-lama itu udah numpuk banyak banget. Makanya saya bisa bilang vape itu salah satu industri yang mengeluarkan limbah terbanyak. Pertama dari botol liquid. Yang kedua, kalian tahu ini apa? Cartridge. Cartridge juga itu salah satu limbah dari industri vape yang banyak. Apalagi ngomongin kita ngomongin pengguna atau user pod sekarang itu banyak banget. Udah nggak kehitung lah. Pokoknya banyak lah, kita sebut banyak aja, nggak usah disebut angkanya karena saya juga nggak terlalu tahu angka pastinya segimana. Dan itu pun bayangin dari satu orang itu satu bulan itu bisa dua cartridge, taruh dua cartridge. Sedangkan pengguna kos itu mungkin udah jutaan atau gimana. Dari satu orang aja cuma dua cartridge, udah dua cartridge, apalagi kali sejuta, di 2 juta cartridge tuh. Segimana numpuknya itu limbah limbah dari industri vape. Selain cartridge itu kan kayak ada koil bekas. Kalau pengguna-pengguna teman-teman yang nggunain RDA atau mod gitu kan, pasti tahu lah koil ini kayak gimana bentukannya. Kan dia dari tembaga atau dari mikrom atau macam-macam lah pokoknya. Nah, itu kan dari salah satu bentuk metal. Jadi pasti bakal mencemari tanah-tanah sih, tanah-tanah yang ada di Indonesia ini. Terus selain itu kayak kapas bekas koil atau baterai. Nah, baterai ini yang bahaya sebenarnya. Karena baterai itu dalam itu kan ada zat kimia juga yang gak baik buat tanah-tanah di lingkungan kita itu. Semua itu gak akan langsung hilang. Mulai dari botol, terus cartridge, koil, kapas, baterai. Itu kalau dibuang sembarangan gak akan langsung hilang. Botol plastik aja terurainya akan setahun 2 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun buat terurai itu sampai hilang benar-benar hilang. Dulu juga aku cuman kayak saya juga cuma asal buang lah, buang aja, udah nggak pakai buang, udah nggak pakai buang. Awalnya nggak terlalu mikirin, cuman setelah saya lihat ya mungkin kita harus lebih aware lagi terhadap limbah yang kita keluarkan gitu kan di industri ini. Jadi kita harus lebih memperhatikan lingkungan lagi sih. Terus apalagi ya poinnya. Kayak nyontek dikit lah ya. Vape, vape juga mungkin nggak apa ya, nggak mengeluarkan bau yang kurang enak kayak rokok biasa gitu kan, bau apek atau gimana gitu kan. Karena sejatinya tuh nikit itu esensinya dari buah-buahan atau dessert atau permen kayak gitulah banyak. Cuman efeknya itu eh, lumayan kerasa sih kalau saya pribadi. Efek yang saya rasain tuh dia yang paling sering tuh sesak napas. Sesak sih, iya sih, sesak napas. Terus jadi kayak lebih cepet capek aja gitu. Terus kadang juga suka bikin tidur tuh kayak kuranginnya efek samping vape tuh ya kayak gitulah. Yang kelihatan nih, yang kelihatan. Belum yang gak kelihatannya, kayak apa yang terjadi di paru-paru kita itu kita nggak tahu sebelum kita check up gitu kan. Nah, mungkin segitu aja sih pembahasan dari saya, nggak akan terlalu banyak juga. Jadi kita itu harus mikirin gimana ke depannya, gimana batasan pakai tape ini itu kayak gimana. Kita pakai barang ini tuh harus tahu batasan lah. Terkadang juga kita harus nanyain ke diri kita sendiri itu, kenapa sih kita gunain vape? Ya itu aku pakai itu emang karena pengen atau karena semua orang ini ngelakuin. Jadi kita ikut-ikutan aja. Kalau bahasa sekarang sih FOMO ya. Kita FOMO ikut-ikutan aja. Kita juga harus mikirin di situ, kita harus nanyain ke diri kita itu sendiri.
diri kita sendiri tuh kayak gitu. Padahal kita sebagai mahasiswa kita harus punya kemampuan buat berpikir secara kritis, buat tanya ulang atau buat pilih yang terbaik buat diri kita sendiri. Sebenarnya yang kita butuhin itu, atau kita sebagai user vape yang kita butuhin itu bukan sekedar omelan atau ocehan, bahkan atau larangan, tapi sebuah edukasi yang bikin kita itu bakal mikirin gimana sih ke depannya, apa sih yang harus kita lakuin, gimana sih batasan yang harus kita berikan. Mungkin sekian sekian pembahasan dari saya. Pesan yang bisa saya kasih sih nggak terlalu banyak, tapi sederhana aja. Ini bukan soal ngelarang, atau ini bukan soal ngejudge, bukan soal ikut tren, tapi ini soal gimana kita sadar, gimana kita peduli, dan gimana kita tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi apa yang kita ambil harus kita tanggung jawabi lah, kayak gitu. Kita itu hidup di zaman yang informasi itu super cepat, kesana kemari informasi itu datang dari mana aja. Tapi pada akhirnya keputusan itu ada di tangan kita sendiri. Keputusan yang kita ambil itu harus kita tanggung jawab. Pilih yang bikin kamu berkembang, bukan yang pelan-pelan bikin kamu kehilangan kontrol buat diri kamu sendiri. Oke, semoga obrolan singkat ini atau pembahasan singkat ini bisa membuat kita lebih terbuka lagi untuk pemikiran kita. Apalagi saya sebagai pengguna vape dan staff mahasiswa juga harus bisa berpikir lebih kritis lagi. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak salah-salah kata lah, atau ada bahasa yang kurang dimengerti, atau eh, bahasanya, kalau bahasa Sunda pagujul lah bahasanya. Mohon dimaafkan karena sejatinya manusia itu tempatnya salah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.